Halo semuanya, sebelum kita masuk ke konten isi, jangan lupa subscribe, like, dan share terlebih dahulu ya. Kalian tahu nggak tentang sebuah cerita orang yang suka merenung, meditasi, kemudian akhirnya dia mendapatkan sesuatu hal yang berarti di dalam hidupnya. Ya contohnya adalah Thomas Alva Edison. Waktu itu dia merenung di bawah pohon apel, kemudian tiba-tiba apel jatuh. Nah itu kan langsung dia mendapatkan sebuah teori ya. Ada juga tentang cerita anak yang awalnya memiliki masalah ya, kayak broken home gitulah. Kedua orang tuanya, bapak ibunya cerai, kemudian dia mengasingkan diri, lalu di suatu tempat di masjid dia ditemui oleh bapak-bapak tua. Kemudian bapak-bapak tua itu menyampaikan bahwa kamu boleh hidup di keluarga yang broken home, tapi jangan sampai kamu hidup di masa depan yang sangat suram. Nah, kemudian dia tertarik tuh. Kenapa supaya tidak suram bagaimana nih? Caranya seperti ini. Langsung dia bersemangat untuk menemui bapak ibunya. Bapak ibu boleh-boleh saja, karena itu adalah keputusan bapak ibu untuk bercerai. Tetapi izinkan saya, kalau bapak ibu itu adalah masih sayang sama saya, masih sayang sama anak, apakah diperbolehkan saya ini mencapai masa depan yang sangat gemilang, karena saya memiliki cita-cita memiliki 100 perusahaan multinasional. Nah, salah satu caranya adalah bapak ibu harus membiayai saya untuk sekolah dari SMA, karena waktu itu dia posisinya ada di SMP ya, sampai SMA, dari SMA sampai kuliah S3 kalau bisa. Syaratnya bapak ibunya itu harus membiayai. Alhamdulillah dua bapak ibunya itu bersedia membiayai. Tapi ya posisinya memang broken home ya. Tapi dengan nasihat bapak-bapak tua di masjid itu akhirnya dia berhasil. Ya walaupun di perjalanan dia pernah kena tipu, ya namanya aja bisnis ya kan. Dia membangun perusahaan multinasional 1, 2, 3 sampai 200 sampai 100 perusahaan multinasional. Dan alhamdulillah. Nah, ini yang aku namakan ketika kita mendapatkan masalah, kita hendaknya merenung ya, refleksi diri terlebih dahulu. Jangan sampai memakai jalan-jalan yang tidak bagus, yaitu dengan cara berontak, dengan cara mengasingkan diri, dan tidak mengeluarkan karya, tidak produktif. Nah, itu juga salah. Intinya adalah memang kalau punya masalah, hendaknya kalian merenung, refleksi diri, beribadah, kemudian temui orang-orang yang betul-betul bisa memberikan wejangan, nasihat, supaya masa depan kita itu tidak suram. Jadi lebih baik kalau punya masalah ya kembalinya ke jalan Allah gitu. Temui orang-orang yang bisa memberikan nasihat. Karena boleh jadi orang-orang yang kita pandang bisa memberikan nasihat itu yang sudah berpengalaman dalam kehidupan. Ya kalau tidak puas dengan sebuah nasihat tersebut, cari aja lagi orang-orang yang lain. Jadi jangan sampai kita terpaku kepada satu nasihat saja. Karena dunia ini luas. Begitu juga dengan pikiran manusia. Manusia itu juga luas pemikirannya. Kalau kita bergantung pada satu guru saja, ya itu otomatis itu akan menyempitkan pikiran kita. Jadi lebih baik ya kita banyak guru lah, kayak gitu. Jangan sampai satu guru, 2 guru. Nanti kita pengimplementasian sebuah ilmu itu juga tidak luas, tidak begitu luas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Aku nih memang masih berproses, dan aku yakin semua orang juga masih berproses untuk menuju cita-citanya. Tapi jangan lupa bahwa cita-cita yang kita inginkan suatu saat itu bisa jadi tidak tercapai, walaupun kita sudah berusaha keras. Kenapa demikian?
Nah, itulah namanya takdir. Kita nggak bisa tuh menebak sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang ada di masa depan. Yang aku mau sampaikan adalah nikmati aja prosesnya. Sebab ketika kita menikmati proses, kita akan menemui hikmah yang begitu besar. Tidak mengapa masalah kalau kita memiliki cita-cita harus mendapatkan gelar doktor sampai S3 sampai profesor bahkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya saja jangan kaget nanti di perjalanan itu pasti saja ada cobaan-cobaan. Entah tidak punya uang untuk bayar SPP, bisa jadi. Entah uangnya itu dipakai untuk pendidikan anak sehingga kita tidak bisa melanjutkan studi S3, itu bisa jadi. Atau boleh jadi uang tersebut diperlukan oleh teman atau handai taulan kita yang ada di kampung karena mereka lebih membutuhkan. Nah, kita tentunya harus bisa menentukan hal-hal yang prioritas seperti apa. Justru kalau kita membantu, kita dapat banyak pahala. Apalagi kalau kita memberikan uangnya, kita akan semakin bertambah keuangan. Nah, itu prinsip sedekah seperti itu. Kita memberi 1, dapatnya mungkin 8, 7, bahkan 700 kali lipat. Bisa jadi. Nah, makanya sesuatu hal yang bersifat gaib, sesuatu hal yang tidak bisa kita tentukan, yang tidak bisa kita pastikan, lebih baik jangan terlalu berharap. Kita berproses saja, menikmati prosesnya, karena boleh jadi apa yang kita nikmati prosesnya itu, kita mengetahui pelajaran apa yang paling penting. Karena memang tidak bisa ditebak. Tapi kalau secara logika-logikaan ya, kalau kita ingin menghendaki cita-cita A, ya jalannya harus A, B, C. Secara logika memang seperti itu. Tetapi secara takdir atau sesuatu hal yang berbau gaib di masa depan yang tidak kita ketahui, jangan terlalu berharap. Berharap tuh kepada Allah saja, jangan kepada manusia. Gantungkan cita-cita kita, visi misi kita itu semuanya kepada Allah. Tentunya kalian ingat ya dengan pelajaran heroik Sultan Muhammad Al-Fatih yang ada di Turki. Pada waktu itu beliau ingin menaklukkan sebuah kota, Konstantinopel. Pada waktu itu memang ajaran Islam memang diterapkan secara sempurna ya. Makanya seluruh rakyatnya juga, seluruh panglima dan tentara-tentaranya juga tunduk pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ini ketika dia ingin mewujudkan visi misinya, visi misi nenek moyang dia, yaitu menaklukkan Konstantinopel, maka secara otomatis dia akan berusaha keras. Dia akan memenuhi segala indikator supaya bisa menaklukkan. Tetapi di perjalanan dia sempat ragu, sempat diberikan hasutan supaya tidak menyerang kota Konstantinopel, yang sekarang ibu kotanya adalah yang ada di salah satu negara di bagian Turki. Nah, di sini dicoba oleh Allah. Apakah dia bisa, apakah dia berhasil? Tetapi secara logika-logikaan, segala macam indikator udah dia penuhi untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Tetapi pada masalahnya, dia itu cuma hanya yakin akan bisa menaklukkan. Memang kata yakin itu adalah sesuatu hal yang bisa menumbuhkan semangat kita ya. Maka hal itu harus perlu dipupuk ya. Tetapi kita harus memiliki ilmu juga. Ilmu salah satunya, ilmu nerimo kata orang Jawa. Kalau tidak tercapai ya nggak masalah. Kalau mau dilakukan lagi untuk mencapai visi misi tersebut, di mana kita tahu itu gagal sebelumnya, tapi kita ingin melakukan lagi, menerapkan supaya kita sampai ke visi misi tersebut, ya silakan. Tetapi kata orang Jawa, kita harus nerimo kalau sudah waktunya kita dijemput oleh Allah. Artinya kita mati kayak gitu, menuju ke alam baka, dari dunia menuju ke alam barzah. Kita harus nerimo kayak gitu. Contohnya aja, nenek moyangnya Sultan Muhammad Al-Fatih, kakeknya dulu itu pengen melakukan Konstantinopel, tetapi kan udah keburu meninggal. Jadi otomatis ya kemungkinan anak-anak cucunya yang meneruskan, dan alhamdulillah kesampaian. Akhirnya cucunya keturunan kesekian berapa kali gitu, ya Sultan Muhammad Al-Fatih itu yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Memang sih doa itu akan dikabulkan, tapi perlu diketahui doa itu yang kita ucapkan secara spesifik
kemungkinan bisa jadi meleset karena diganti dengan yang terbaik menurut kebutuhan kita. Nah, siapa yang tahu kebutuhan kita? Yaitu Allah, bukan kita. Kalau kita ini kebanyakan nafsunya ya, nafsunya. Kita tuh kebanyakan pengen ini dan itu. Nah, itu kan hawa nafsu tuh. Tapi Allah tahu kita ini butuhnya ini. Kalau yang kamu sebutkan itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Nah, makanya semuanya itu harus digantungkan kepada Allah sajalah. Untuk mencapai visi misi, kita harus tahu dua ilmu. Yang pertama, kita harus berjuang sungguh-sungguh, bekerja secara cerdas. Dan yang kedua, kita harus tahu ilmu takdir. Ilmu nerimo tadi itu. Tapi jangan khawatir, ucapan, doa, atau tindakan itu tidak akan hilang atau tidak akan sia-sia. Pasti saja akan ada yang mengikuti cara-cara kita. Itu sih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nantikan video aku selanjutnya. Assalamualaikum.